salam sejahtera dan tetap semangat. Kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi. 2. Menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. 3. Menentukan struktur teks eksplanasi. 4. Meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya fenomena dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kejadian atau peristiwa yang dialami oleh seseorang tidak lepas dari suatu proses. Misalnya peristiwa terjadinya hujan yang dimulai dari pembentukan awan sampai pada turunnya titik-titik air ke bumi. Proses-proses itu tidak hanya dialami oleh seseorang, tetapi sering pula didengar ataupun dibaca dari cerita-cerita orang lain. Mungkin pula proses-proses itu sering pula disampaikan secara tidak sadar kepada orang lain. Sebagai teks eksplanasi tentang suatu proses, eksplanasi mudah dijumpai dalam pelajaran-pelajaran lain seperti IPA dan IPS. Dalam IPA dibahas tentang proses terjadinya kejadian alam seperti gerhana matahari, pembentukan ekosistem, terjadinya banjir. Kemudian dalam mata pelajaran IPS dijumpai tentang persoalan sosial ataupun budaya. Oleh karena itu, teks eksplanasi penting dipelajari oleh siswa. Dengan teks itu, para siswa bisa memahami terjadinya informasi-informasi tentang suatu peristiwa, termasuk struktur penyajiannya beserta kaidah-kaidah bahasanya. Dengan demikian, para siswa mudah pula ketika mengkonstruksi teks itu. Tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun kepentingan mata pelajaran IPA atau IPS dan pelajaran-pelajaran lain. Fenomena alam misalnya pelangi, banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kalau masalah sosial misalnya unjuk rasa, kemiskinan, tawuran pelajar, dan lain-lain. Kalau tentang budaya misalnya kesenian, adat, tradisi, misalnya wayang, reog, dan lain-lain. Baiklah, mari kita pelajari pengertian teks eksplanasi. Sebelumnya tentu kita perlu paham tentang istilah eksplanasi terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan tayangan yang ada berikut ini. Penjelasan tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, tadi disinggung tentang eksplanasi itu apa? Eksplanasi berarti menjelaskan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Sesuatu yang dimaksud bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya. Teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa atau kejadian itu terjadi atau sebuah proses. Nah, baiklah anak-anak, ini penjelasan yang saya sampaikan di awal tadi tentang fenomena alam, misalnya banjir, hujan, pelangi, gunung meletus, gempa, dan lain-lain. Kalau tentang sosial, misalnya tawuran pelajar, kemiskinan, demonstrasi atau unjuk rasa, gelandangan dan pengemis atau sering kita dengar dengan istilah gepeng, dan lain-lain. Budaya, tentang adat atau tradisi daerah, wayang, reog, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sampai pada ciri-ciri
teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berupa fakta. Fakta itu sebuah kenyataan. 2. Membahas fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmiah. 3. Bersifat informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. 4. Memiliki atau menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau sering kita gunakan pertama, berikutnya, terakhir. Nah, kemudian kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Strukturnya terdiri dari 1. Identifikasi fenomena atau sering kita gunakan istilah pernyataan umum. Kemudian yang kedua, rangkaian kejadian. Dalam membuat rangkaian kejadian ini bisa berupa kausalitas, sebab akibat, atau kronologis, atau urutan kejadian atau urutan waktu. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau ulasan. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi atau pernyataan umum yaitu mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Saya beri contoh. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Oleh karena itu, tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, kemudian penjelasan tentang rangkaian kejadian, yaitu penggambaran rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Kausalitas itu sebab akibat, kronologis yaitu urutan kejadian atau urutan peristiwanya. Contohnya, secara kronologis atau urutan kejadian, pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam, dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, ini contoh kronologis. Nah, berikutnya rangkaian kejadian sudah. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang sebab akibat atau kausalitas. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama organisme lain, yaitu konsumen. Ini contoh kausalitas. Nah, sekarang kita masuk penjelasan tentang bagian terakhir, yaitu ulasan. Bisa juga berupa kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Kebetulan
saya tampilkan yaitu tentang pelangi. Nah, perhatikan bagian pernyataan umum atau identifikasi masalah. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Nah, ini berikutnya adalah bagian rangkaian kejadian atau peristiwa, atau juga sering disebut kausalitas, sebab akibat. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Nah, anak-anak, masuk kita bagian penutup atau berupa ulasan atau simpulan. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan, ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Nah, anak-anak, penjelasan itu sangat singkat. Bisa saja nanti kalian tambahkan contoh-contoh yang lain di buku paket. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu meringkas teks eksplanasi. Nah, untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan umum atau ide pokok dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan umum itulah kita kemudian memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Pada teks eksplanasi pelangi, dari ide pokok tiap paragraf yang bercetak miring dan bergaris bawah contoh yang ditayangkan tadi dapat dibuat ringkasan sebagai berikut. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Umumnya pelangi berbentuk busur. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan, lalu dibiaskan dibelokkan ke tengah membentuk spektrum. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan, ketika matahari bersinar dan sisi berlawanan. Maksudnya dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Nah, anak-anak, penjelasan yang singkat ini semoga kalian bisa menambah materi tentang teks eksplanasi di buku paket dan tetap semangat, teruskan biarpun dalam kondisi belajar jarak jauh,
kita tetap semangat, pantang menyerah, apapun kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.